Nah, hikmah bagi orang yang beriman adalah barang hilang. Haitsu wajadaha, ketika setiap kali ia menemukannya, iltaqataha, artinya dia ambil. Maksudnya apa? Orang beriman itu setiap kali melihat hikmah, ketika ada, diambil, tidak ditunda-tunda. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Iltimasul faidati haitsu kanat. Ya. Adab menuntut ilmu yang berikutnya adalah selalu mencari faedah dari selagi selagi didapat dimanapun, dari manapun, dan kapanpun. Ya. Selagi ada faedah, diambil. Itu maksudnya itu. Jadi contoh nih, ada teman nasehatin memberikan faedah, memberikan ilmu kepadamu. Walaupun lagi sedang minum, walaupun lagi sedang ngantri mandi, ambil. Nah, walaupun sedang nonton orang lagi main sepak bola, ambil. Ya. Jadi iltimasul faedah haitsu kanat. Punya selalu selalu mencari faedah, mencari hal yang bermanfaat, selalu mencari tambahan ilmu. Qala Sayyidina al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi nafa'allahu bihi yanbaghi lis-saliki ay ya'khudha al-fa'idata al-'ilmiyyata wal adab al-hasanata asy-syar'iyyata min haitsu wajadaha. Nih, kata al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi, semoga Allah manfaatkan ilmunya buat kita. Yanbaghi lis-salik, ya, diharapkan dari siapapun yang sedang mencari ilmu, an ya'khudha al-fa'idata al-'ilmiyyah, mengambil faedah keilmuan, wal adabal hasanata syar'iyyah, akhlak-akhlak yang baik secara syar'i, min haitsu wajadaha, dari kondisi apapun saat ia menemukannya. Saat kapanpun dia menemukannya. Ya. Lagi jalan, tiba-tiba dapat tulisan faedah, ambil, hafalkan. Nah, kalau perlu amalkan. Bukan kalau perlu. Saat itu bisa diamalkan, amalkan. Itu faedah. Haitsu wajada, dari manapun dia dapat, dalam kondisi apapun dia dapat, ambil, iltimas, rebut. Min qaribin, baik orang dekat, au ba'idin, atau orang jauh, au rafi'in, orang yang tinggi derajatnya, au wadhi'in, atau orang yang sederhana, au zahirin, orang yang memang terkenal nampak, au khamilin, atau orang yang sederhana, khamilin, khamul. Wala yataqayyadu biqaidir ru'una wal 'adah. Dan hendaklah bagi orang yang semangat mencari ilmu ini tidak ada ketergesa-gesaan. Apa sayang? Tidak tergesa-gesaan. Buru-buru segala macam, tidak bisa. Jangan terikat dengan sesuatu yang menggesa-gesa dirimu. Jangan terikat dengan sesuatu yang yang menggesa-gesakan diri. Jadi seperti itu. Wal adah, jangan terikat dengan sesuatu hal yang menjadi kebiasaan. Aku nih jam semain ini lah tidur. Tidak. Mestinya aku nih tidur jam semain ini. Jam 9 ini aku nih ngantuk anungnya. Atau siang nih aku ini orang menuntut ilmu jangan terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini. Aku tuh belajar tuh harus pakai kipas angin. Nah itu enggak usah. Aku tuh belajar harus ada kopi. Enggak usah terikat dengan ada. Walaupun kadang-kadang kalau ada kopi ya diminum, kalau enggak ada ya jangan terikat dengan sesuatu hal yang kebiasaan yang membuat kamu tuh kadang-kadang dijadikan penghalang untuk belajar. Ngerti tidak sayang? Saya tuh kalau belajar lampunya yang kuning, kalau yang putih saya nggak suka. Kalau begini saya nggak mood belajar. Allah. Ada nggak sering begitu mengganggu, ya kan? Aidem kau nih ngambil tempat duduk aku nih di sini, aku kalau ngapal tak di sini, aku tidak pacang ngapal. Allah. Ngapal tuh di sini, bukan di situ. Apa urusannya duduk tempat?
seperti itu. Orang yang sedang menuntut ilmu jangan menjadikan upaya dia untuk belajar itu terikat dengan segala sesuatu kebiasaan yang dijadikan alasan dia untuk menjadi penghalang. Ya. Dem sepatu aku nih basah bono, kalau mainnya aku tidak baca ngapal nih kalau suatu bahasa nih. Bahasa ngapa belajar, memahami. Ya, jangan terikat. Paham? Ini nasihat dari Al-Habib Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Wa tama'ahu, nafsu dan hendaknya, ya, dia dirinya mencegah minat talaqi mimman la yakunu lahu dzikrun. Ya. Jangan milih-milih. Oh, ini ustaz ini tidak terkenal. Wala syuhrah, nggak terkenal ini, tidak ada namanya ini. Wala sayd, tidak ada suaranya nih orang ini nih. Masa itu tidak terkenal lah. Ini tidak ada gelarnya. Jangan. Jadi yang penting dia memang kompeten, punya ilmu. Mentang-mentang dia nggak terkenal, tidak terkenal, asal dia punya ilmu, ambil. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Nah, jadi nafsu kita jangan sampai mencegah kita untuk belajar. Aku ini belajar harus dengan ustadz yang terkenal yang mendak tuh dah. Ini dari mana ini ilmu seperti ini? Ya. Ini ada sebuah kisah saja. Ada murid main-main ke rumah gurunya. Main-main mana sayang? Gurunya. Dia cerita, gimana kamu sayang? Alhamdulillah saya jadi dokter. Kamu alhamdulillah saya sudah jadi pengusaha. Alhamdulillah kamu jadi ini. Ya, jadi bangga semua dia nih. Akhirnya gurunya senang lihat dia seperti ini. Kemudian gurunya tadi membuatkan kopi. Membuatkan apa sayang? Membuatkan kopi. Kemudian dengan berbagai macam cangkir yang bagus dan ada ceretnya yang sederhana. Ya, dan sudah. Dituangkan kopi jadi. Kemudian mereka ini rebutan. Aku nak yang cangkir ini, aku cangkir ini. Ya. Kemudian sisalah ceret kopi yang sederhana. Bahkan kopinya tinggal ampasnya. Mereka ketika minum, lezat sekali ini, masya Allah, kopinya mantap nih, manisnya pas segala macam. Ya, kemudian yang tinggal sedikit itu tidak mau disentuh, dan begitu juga ceretnya kan sederhana sekali. Nah inilah katanya, kata beliau, beginilah nasib para guru-guru kalian. Kalian dididik, dibina jadi orang-orang hebat, tapi kalian lupa kopi yang nikmat kalian minum itu dari mana? Dari ampas yang ada pada ceret yang sederhana. Kalian lupakan ampasnya nih. Kalian jadi kopi yang nikmat diminum, tapi kalian lupa nih. Maka itulah guru-guru kalian. Ya. Dia tidak terkenal, mungkin di dusunnya begitulah, di kampungnya ya begitulah, seperti biasa. Sekali ngajar dia ngapa? Motong rumput. Tapi itu guru kalian yang mengajarkan kalian alif bata. Tapi itu guru kalian yang mengajarkan kalian baca, yang membuat kalian bangga membaca koran, yang membuat kalian bangga membaca apa? Segala hal yang macam bisa dibaca. Kalian bangga dengan kecerdasan kalian, tapi kalian lupa kecerdasan kalian itu datang dari mana? Dari ampas-ampas ini. Dari ampas-ampas yang kalian peras air saripati kopinya, yang kalian jadikan mahkota dalam kehidupan kalian, yang kalian jadikan pakaian buat kalian, yang dijadikan oleh kalian sebagai kebanggaan dalam kesuksesan. Dan tidak jarang kita juga melupakan orang tua kita, betul tidak? Yang karena perjuangan mereka kalian itu menjadi orang-orang ini ampas-ampas yang seperti ini sering kalian lupa. Ya. Jadi jangan sampai ini ada nafsu yang mencegah kalian untuk aku udah kalau belajar, kalau tidak ya man la yakunu lahu dzikrun wala syuhra. Udah terkenal, kalau udah kati namonyo, udah kati gelarnya. Ambil apa yang bisa diambil dari orang itu yang punya ilmunya. Diambil. Nah, ini kakak nggak tahu nih, kira-kira kamu punya nggak sifat orang mukmin itu? Kadang-kadang hikmah itu
berkeliaran di sekitar kamu tapi tidak galak diambil. Nah, ini jangan-jangan bukan penuntut ilmu ini namanya. Bukan pencari ilmu. Ya. Coba pagi itu belajar apa? Belajar mustalahul hadis. Belajar usul fikih, belajar tafsir. Wah, itu hikmah-hikmah semua. Tapi apa? Apa? Tafsir. Nah, sudah, itu bukan orang bermukmin. Ya. Justru kamu itu sayang harus malas ketika waktumu terbuang tanpa apa sayang? Tanpa apa sayang? Tanpa ada hikmah yang didapat saat setiap waktu. Ya. Imam Mujahid pernah berkata, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Orang yang malu-malu sama orang yang sombong gak akan bisa dapat ilmu. Kemarin kita belajar sombong kan? Sekarang ada orang yang malu-malu, malu bertanya, tidak paham, malu bertanya. Itu kata orang tuh, malu bertanya sesat di. Nah, itu dia. Awak saro dak galak minta toh. Nah, itu dia. Awak saro dak galak minta toh. Tolong. Enggak boleh itu. Itu sombong goblok namanya. Kalau ada wong kayo sombong wajar ya. Bukan wajar, apa namanya? Salah, tapi mungkin masih ada alasan. Inilah saro dak minta tolong. Yang kakak sebutkan kemarin tuh, kalau nak sombong jangan tanggung seperti Firaun, ngaku sebagai itu. Nah, itu baru sombong nian. Kalau sombong dikit-dikit tidak usah. Sombong nian kayak Firaun, nih Tuhan gitu ya gitu. Jadi adik-adik kalau sombong belum kayak Firaun tidak usah ya. Jadi kalau nak sombong ngaku tuh Tuhan. Jadi jangan sombong kalau masih tanggung, tidak usah. Hikmah. Jadi orang mukmin itu selalu mencari hikmah, karena bagaimana gak hikmah itu barang hilang. Asal dapat langsung diambil. Nah, kayak kamu nih kadang-kadang payah. Nengok ada video ceramah, kalau main HP di rumah lewat. Kalau ada yang TikTok, lama nengok diulang tuh. Kalau ada yang ceramah lagi, lewat. Ada yang ceramah lagi, lewat. Ada yang selawatan, lewat. Ada yang mendesah, dengeri. Alang pada desahannya nih. Mulai. Tapi itu kakak, bukan kamu. Kakak itu cerita kakak. Kalau kamu insya Allah lebih parah. Ya. Ini kalau orang mukmin tuh, nah yang dicari. Ada foto ulama lewat, foto gadis tengok dulu. Lagi asing-asing nengok foto gadis, ada foto ini pula. Ya, mungkin termasuk foto kakak ada. Ini lagi lewat lama nengok di pondok nih. Ini lewat oleh kamu. Ya. Itu tidak penting. Dengar lagu salawat, lewat. Ayyuhal hadi itu. Hadi. Kapan dengar itu, minggir. Kapan dengar yang model itu, minggir. Kapan dengar lagu yang ya hardang lah, macam-macam. Apa lagu apa? Peluk aku, cium aku. Subhanallah, senangnya dengan lagu yang kayak itu. Tambah lagi kalau pakaiannya tuh apa namanya, agak tipis-tipis ya. Wa amma qala ba'du ahli al-hikmah undur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Ya, ahli hikmah berkata, lihatlah apa yang ia bicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara.
Kalau mau mengambil karena terkadang hikmah itu muncul dari orang yang menurut kita orangnya sederhana. Dari manapun tuh kalau orang penuntut ilmu tuh begitu. Warawa Abu Nu'aim fil Hulliyah anna Ali bin al-Husain kana yadhhabu ila Zaid bin Aslam fa yajlisu ilayhi fa qila lahu anta sayyidun nas wa afdaluhum tadhhabu ila hadha al-'abd wa tajlisu ilayhi fa qala al-'ilmu yatba'u haitsu kan wa yu'khadhu mimman kan. Ini pernah diceritakan Ali bin Husain pergi ke Zaid bin Aslam fa yajlis ilayhi fa qila lahu, kemudian ketika dia duduk dengan Zaid bin Aslam, anta sayyidun nas, Ali bin Husain, kamu ini kan adalah Sayyidun Nas, pemimpin manusia, pemimpin umat, wa afdalum, dan kamu ini adalah orang yang sangat mulia. Tadhabu ila hadzal 'abd, ini adalah seorang hamba. Wa tajlisu ilaihi, sedangkan kau duduk bersamanya mengambil ilmu darinya. Faqala al-ilmu yatba'u haitsu kan. Ilmu itu selalu mengikuti kemanapun dia berada. Wa yu'khadhu min makan. Yang namanya ilmu itu bisa diambil dari siapa saja, tidak dilihat dari derajat fisiknya, tidak dilihat dari derajat hartanya, tidak dilihat dari derajat keturunannya, asal dia ahlul ilmu dan mulutnya mengeluarkan kata-kata hikmah, ambil. Paham? Asal dia mengeluarkan ilmu, mengeluarkan kata-kata hikmah, mengeluarkan kata-kata hal yang baik, siapapun dia, sekalipun dia orang yang dipandang ibarat kata tuh tidak memiliki derajat, ambil. Selagi ada nasihat, Kadang-kadang kita dapat ilmu dari sekedar melihat seekor binatang. Betul tak?